kelihatan bingung? Aku sedang memikirkan tugas dari dosen tentang karya tulis ilmiah. Jujur aku belum paham tentang karya tulis ilmiah. Wah, kebetulan sekali minggu lalu kita baru mempelajari materi itu. Kalau mau, kita bisa mempelajarinya bersama. Wah, boleh banget. Aku memang butuh penjelasan. Pertama, sebenarnya apa nih maksud dengan karya tulis ilmiah itu? Karya tulis ilmiah adalah tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, data, dan penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan. Lalu, apa bedanya dengan artikel atau tulisan biasa? Kalau tulisan biasa berisi pendapat pribadi, sedangkan karya tulis ilmiah harus didukung oleh data dan sumber yang jelas. Misalnya, kita ingin meneliti kebiasaan belajar mahasiswa, kita harus mengumpulkan data observasi atau angket atau wawancaranya. Jadi tidak boleh asal berpendapat. Betul, semua harus memiliki dasar yang kuat. Apa tujuannya dibuat karya tulis ilmiah? Tujuannya untuk menyampaikan informasi atau hasil penelitian secara objektif. Nah, selain itu, karya tulis ilmiah dapat digunakan untuk mencari solusi terhadap suatu masalah. Karya tulis ilmiah juga membantu perkembangan ilmu pengetahuan karena hasil penelitiannya dapat digunakan oleh orang lain. Berarti manfaatnya cukup besar ya? Tentu saja, bahkan banyak kebijakan dan inovasi yang berawal dari penelitian ilmiah. Apa saja sih bagian dalam karya tulis ilmiah? Bagian pertama itu ada judul. Kemudian ada pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Setelah itu ada tinjauan pustaka yang memuat teori-teori yang mendukung penelitian. Lalu ada metode penelitian yang menjelaskan cara penelitian dilakukan. Berikutnya juga ada hasil penelitian dan pembahasan. Terakhir itu ada kesimpulan dan syarat. Ternyata ada banyak ya bagian dalam karya tulis ilmiah. Apa aja sih ciri-ciri dalam karya tulis ilmiah? Yang pertama itu ada objek atau berdasarkan fakta. Kedua, menggunakan bahasa baku atau formal. Nah, yang ketiga itu disusun secara sistematis dan logis. Yang keempat, dia memiliki referensi atau sumber yang jelas. Kalau menggunakan bahasa sehari-hari bagaimana? Kurang tepat dalam karya tulis ilmiah, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa sih kesalahan yang sering dilakukan mahasiswa saat membuat karya tulis ilmiah? Salah satunya ada di plagiarisme. Apa itu plagiarisme? Plagiarisme adalah pengambilan karya atau pendapat orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. Selain itu, banyak mahasiswa yang menggunakan sumber yang kurang terpercaya. Tetapi ada juga yang tidak mencantumkan daftar pustaka. Berarti kita harus berhati-hati saat mengambil referensi. Betul, karena setiap sumber yang digunakan harus dicantumkan. Kalian, apa manfaat mempelajari karya tulis ilmiah? Melatih kemampuan berpikir kritis. Dan juga dapat melatih kemampuan mencari dan menganalisis data. Bisa juga membantu kita menyampaikan ide secara terstruktur dan logis. Kalau untuk masa depan, Kemampuan ini sangat berguna saat kita membuat skripsi, penelitian, maupun laporan pekerjaan. Bahkan, banyak profesi yang membutuhkan kemampuan menulis, laporan, dan analisisnya. terima kasih atas penjelasan dari kalian. Sekarang aku lebih memahami tentang karya tulis ilmiah. Sama-sama, yang penting rajin membaca dan mencari referensi yang terpercaya. Jangan lupa mengikuti struktur penulisan yang benar. Dan hindari plagiarisme dengan selalu mencantumkan sumbernya. Baik, akan aku ingat selalu. Semoga tugas kita mendapatkan hasil yang memuaskan. Amin. Semangat belajar dan terus berkarya.